Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eh, tugas kebutuhan data. Nah, langsung naik saja. Nah, untuk anggota kelompok, kami ada dua orang. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Leli Nova Krisna dengan NIM akhir 3048. Dan saya Febrianto Natanggoro dengan NIM akhir 3058. Ini tipe ya, tipe. Langsung saja, di sini ada soal yang pertama, yaitu rekursif dan ADT. Yang dimana buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Nah, dimana gunakan fungsi yang buat menghitung Fibonacci ke 5, 7, 10, dan buat pohon rekursif untuk pohon pencarian Fibonacci ke 4. Next. Nah, baik, di situ kode algoritmanya, di mana pada baris pertama di situ ada def Fibonacci dalam kurung n. Nah, di sini sebuah fungsi bernama Fibonacci yang menerima suatu parameter n, di mana fungsi ini akan menghitung bilangan Fibonacci ke n. Nah, lalu ada kondisi di bawahnya, yaitu if n lebih kecil sama dengan 0, return 0, itu maksudnya adalah kondisi pertama dalam fungsi Fibonacci. Jika n kurang dari atau sama dengan 0, itu maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 0. Nah, ini adalah base case yang pertama. Nah, untuk kondisi yang kedua di sini, elif n sama dengan 1, ini adalah kondisi kedua dalam fungsi Fibonacci. Jika n sama dengan 1, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Nah, ini adalah base case yang kedua. Nah, dan di situ kondisi else, di mana jika n tidak memenuhi kedua kondisi di atas, itu akan melakukan perhitungan rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Nah, ini adalah langkah rekursifnya, yaitu return Fibonacci dalam kurung n-1 plus Fibonacci dalam kurung n-2. Nah, dalam langkah rekursif ini, fungsi Fibonacci akan memanggil dirinya sendiri 2 kali untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Yang pertama dengan argumen n-1 untuk menghitung bilangan Fibonacci sebelumnya. Nah, dan yang kedua itu dengan argumen n-2 untuk menghitung bilangan Fibonacci yang kedua sebelumnya. Nah, hasil dari dua panggilan ini akan dijumlahkan dan menjadi hasil akhir untuk bilangan Fibonacci Kn. Nah, begitu. Nah, lalu di bawahnya di situ adalah contoh penggunaannya, yaitu kita mencari bilangan Fibonacci ke-5, ke-7, dan ke-10. Oke, next. Langsung ke outputnya aja. Nah, di situ outputnya yaitu bilangan Fibonacci ke-5 itu adalah 5, bilangan Fibonacci ke-7 adalah 13, dan bilangan Fibonacci ke-10 adalah 55. Sorry. Oke, next. Nah, di situ terdapat pohon rekursifnya, nah, di mana pohon ini dimulai dari panggilan Fibonacci indeks keempat yang merupakan bilangan Fibonacci keempat yang ingin kita hitung begitu. Nah, pada setiap tingkat pohon kita memiliki 2 cabang. Nah, masing-masing mewakili panggilan rekursif ke fungsi Fibonacci untuk menghitung bilangan Fibonacci yang lebih rendah. Nah, pada tingkat pertama pohon kita memiliki panggilan Fibonacci indeks ketiga dan Fibonacci indeks kedua. Nah, ini menggambarkan perhitungan untuk bilangan Fibonacci ketiga dan kedua. Nah, pada tingkat kedua
pohon, kita memiliki panggilan Fibonacci indeks kedua dan Fibonacci indeks satu. Nah, di mana pada cabang yang kiri itu terdapat serta panggilan di memanggil Fibonacci indeks pertama dan Fibonacci indeks 0. Nah, di anak kedua yang cabang yang kanan ini menggambarkan perhitungan untuk Fibonacci kedua, 1 dan 0 gitu. Nah, pada tingkat ketiga pohon kita memiliki panggilan Fibonacci indeks pertama dan Fibonacci indeks ke 0, yang dimana anak pertama dari anak yang cabang kiri sebelah kiri dari cabang kiri serta panggilan Fibonacci indeks pertama dan Fibonacci indeks ke 0. Dan yang kanan itu juga sama dan begitu juga seterusnya. Yang berkelanjutan hingga mencapai panggilan Fibonacci indeks ke 1 dan Fibonacci indeks ke 0 itu di tingkat terakhirnya yang menggambarkan perhitungan untuk bilangan Fibonacci ke 1 dan 0 itu adalah kondisi dasar dari rekursifnya gitu. Dan untuk melihat hasilnya itu di samping kanannya dari bahan tulisnya, yaitu Fibonacci indeks keempat itu sama dengan Fibonacci indeks ketiga plus Fibonacci indeks kedua sama dengan Fibonacci indeks kedua plus Fibonacci indeks pertama uh, dalam kurung plus dalam kurung lagi Fibonacci pertama plus Fibonacci indeks ke 0. Nah, di situ terus berjalan sampai hasilnya 3. Oke, next. Nah, untuk di sini untuk soal selanjutnya masih rekursif dan ADT. Soal kedua, nah buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list integer merupakan palindrom atau bukan. Nah, di sini gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut adalah palindrom, yaitu memeriksa list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, dan buatlah pohon rekursif semua. Nice. Nah, di situ ada kodenya, di mana palindrom atau fungsi palindrom, yaitu dalam kurung list palindrom itu menerima satu argumen, yaitu list palindrom yang merupakan list yang ingin diperiksa apakah palindrom atau tidak. Nah, pada baris pertama ini fungsi memeriksa apakah panjang list palindrom itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jika iya, itu maka list tersebut pasti merupakan palindrom karena hanya terdiri dari satu elemen atau bahkan kosong. Nah, sehingga fungsi membalikan nilai true. Nah, jika panjang list palindrom lebih dari 1, itu maka fungsinya akan memeriksa apakah elemen pertama dari list palindrom indeks 0 itu sama dengan elemen terakhir list palindrom indeks min 1 atau yang paling kanan. Nah, jika mereka tidak sama, maka list bukanlah palindrom. Nah, dan fungsi mengembalikan nilai false. Nah, selanjutnya jika elemen pertama dan terakhir itu sama, maka fungsi akan melakukan pemanggilan diri sendiri dengan menghilangkan elemen pertama dan terakhir dari list menggunakan pemotongan list palindrom indeks pertama dengan indeks paling min 1. Nah, ini merupakan langkah rekursif di mana fungsi akan memeriksa apakah sisa list tersebut juga merupakan palindrom. Nah, langkah rekursi akan terus dilakukan hingga salah satu kondisi base terpenuhi, yaitu panjang list kurang dari atau sama dengan 1 atau elemen pertama dan
terakhir tidak sama gitu. Oke, next langsung outputnya. Nah, bisa dilihat di situ eh, list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu adalah palindrom karena eh, jika diurutkan dari sisi kanan atau sisi kirinya itu sama gitu. Oke, next langsung ke pohon terusnya. Nah, di situ pohon rekursifnya. Nah, jadi pohon rekursif ini membantu dalam memahami bagaimana fungsi rekursif memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan menggabungkan hasilnya hingga mencapai solusi akhir atau kondisi basis. Nah, dalam hal ini kondisi basis ini adalah ketika panjang list menjadi 0 atau 1. Nah, dan setiap cabang kembali dengan true jika elemen pertama dan terakhir itu sama, yang mengindikasikan bahwa list adalah banding. Nah, di sini di pohon rekursifnya itu akar pohonnya yaitu pemanggilan asli dari fungsi palindrom yaitu list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah list awal yang ingin kita periksa. Nah, di mana eh, cabang pertamanya itu fungsi pertama kali memeriksa apakah list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu panjangnya lebih dari 1. Nah, jika iya, maka memeriksa apakah elemen pertama dan terakhir itu sama. Nah, karena mereka sama, yaitu 1 dan 1, maka fungsi memanggil dirinya sendiri dengan menghilangkan elemen pertama dan terakhir, yaitu sehingga menyisakan list 2, 3, 4, 4, 3, 2. Ini adalah cabang pertama dari pohon. Nah, untuk cabang kedua, pada cabang pertama kan tadi fungsi pemeriksa list itu 2, 3, 4, 4, 3, 2. Nah, itu kembali karena elemen pertama dan terakhir itu sama, yaitu 2 dan 2. Nah, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan list yang lebih kecil, yaitu 3, 4, 4, 3. Nah, ini merupakan cabang kedua dari pohon. Nah, lalu di situ ada cabang ketiganya, yaitu pada cabang kedua tadi kan fungsi memeriksa list 3, 4, 4, 3 karena elemen pertama dan terakhir sama, yaitu 3 dan 3. Fungsi kembali memanggil dirinya sendiri dengan list yang lebih kecil, yaitu 4 dan 4. Ini adalah cabang ketiga dari pohon. Nah, cabang keempatnya, karena pada cabang ketiga fungsi pemeriksaan list itu 4 dan 4, itu kembali elemen pertama dan terakhir sama, sehingga fungsi memanggil dirinya sendiri dengan list yang lebih kecil, yaitu list kosong. Nah, di mana ini adalah cabang keempat dari pohon. Nah, kondisi basisnya pada cabang keempat, kita mencapai kondisi basisnya di mana panjang list adalah 0 atau sudah kosong begitu. Nah, kondisi basis ini terpenuhi sehingga tidak ada pemanggilan rekursif lebih lanjut. Nah, dan juga pada titik ini fungsi pemanggilan true ke cabang sebelumnya. Nah, jadi setiap cabang kembali dengan nilai true ke cabang sebelumnya hingga akhirnya akar pohon eh, juga mengembalikan true. Nah, hal ini menunjukkan bahwa list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini adalah palindrom. Oke, next. Baik, sebelum melanjutkan soal yang ketiga, sebelumnya saya mohon maaf jika wajah saya tidak terlalu kelihatan ya, karena saya memiliki kendala kamera pada laptop saya. Nah, baik di nomor 3 ini kita diminta untuk membuat sebuah titik 2D dengan datanya itu berisikan nilai X dan Y. Untuk X itu merepresentasikan koordinat titik X dan
Y itu merepresentasikan koordinat titik Y. Setelah itu kita harus membuat sebuah operasi secara horizontal sejauh dx dan geser vertikal untuk menggeser titik koordinat secara vertikal sejauh dy. Kemudian eh, membuat sebuah metode get x dan get y untuk mengembalikan nilai dari koordinat. Baik, di sini kita membuat sebuah kelas 2D yaitu dengan membuat sebuah konstruktor dan membuat atributnya yaitu nilai X dan Y seperti yang diinstruksikan pada soal untuk mengisi nilai X dan Y pada koordinat yang akan kita buat nantinya. Setelah itu kita membuat sebuah operasi yaitu geser horizontal dan geser vertikal untuk operasi yang awalnya. Nah, kedua metode ini atau operasi ini eh, memiliki logika yang sama. Jadi saya akan hanya menjelaskan salah satunya saja. Di sini metode geser horizontal ini hanya menerima satu parameter dari luar, yaitu parameter dx. Nah, untuk dx tadi itu seperti yang sudah dijelaskan pada soal, dx itu merupakan besarnya nilai perpindahan yang akan kita ingin pindahkan pada titik mula-mula. Parameter yang ada merupakan nilai atribut yang ada di konstruktor. Nah, di sini operasinya yaitu self x ditambahkan sama dengan dx. Nah, ini artinya apa? Artinya yaitu self x itu mewakili titik mula-mula koordinat yang kita buat. Setelah itu, untuk menggeser secara horizontal, kita tambahkan dengan dx yang berisikan banyaknya perpindahan yang kita inginkan. Nah, untuk geser vertikal itu logikanya sama seperti yang geser horizontal. Nah, setelah itu kita membuat operasi lagi yaitu hitung jarak untuk menghitung jarak antar titik yang ada pada dua koordinat. Yang ada pada dua titik maksud saya. Nah, untuk pada operasi hitung jarak ini, kita diminta untuk memberikan parameter dari titik lain. Yang artinya itu kita akan menghitung dua titik, menghitung jarak antara dua titik. Nah, metode ini akan menghitung nilai self x, yaitu nilai dari titik yang ada di parameter ini, dan nilai ini akan dikurangi dengan other x, yaitu merupakan titik lain yang akan kita masukkan ke dalam metode ini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi bawaan Python yaitu ABS, karena kan dalam soalnya itu diminta bahwa untuk hitung jaraknya ini harus bernilai positif. Jadi kita menggunakan fungsi ABS. Fungsi ABS ini gunanya untuk memutlakan sebuah nilai matematika. Jadi jika hasilnya operasinya nanti akan minus, maka dengan fungsi ABS ini nilainya akan menjadi tetap positif. Walaupun nilainya minus berapapun akan tetap menjadi positif dengan fungsi ABS ini. Nah, setelah itu terdapat metode getX dan gety untuk merespon nilai dari koordinat x, y. Nah, selanjutnya ini kita akan mengimplementasikan titik mengimplementasikan ADT yang kita buat tadi dengan instruksi yang lebih jelas, yaitu dengan mensimulasikan kejadian yang diberikan oleh dosen, yaitu buat titik satu dengan koordinat awalnya itu 2,3 dan titik dua koordinatnya 4,5. Setelah itu kita diminta untuk menggeser titik ke kiri sebanyak 3 satuan, yang artinya nanti awak akan dikurangi dengan 3 karena semakin ke kiri itu arahnya itu negatif ya. Sedangkan
untuk koordinat Y-nya diminta untuk menggeser ke bawah sebanyak 7 satuan. Setelah itu kita diminta untuk menampilkan koordinat setelah titik-titik yang kita buat tadi itu digeser. Begitu pula dengan titik yang kedua. Dan yang terakhir yaitu kita diminta untuk mengambilkan jarak antara titik 1 dan titik 2. Nah, di sini untuk untuk jawaban yang nomor 4 ini itu nyambung sama yang nomor 3. Jadi kita di sini tinggal membuat sebuah objek berdasar berdasar kita di sini membuat sebuah objek berdasarkan ADT yang kita buat tadinya. Di sini kita membuat objek T1 dan T2 yang memanggil kelas 2D, yaitu dengan mengisikan parameter koordinat titik X, Y-nya itu untuk titik 1 2,3 dan titik 2 itu 4,5. Setelah itu kita diminta untuk menggeser titik 1 sebanyak 3 satuan ke kiri dan titik 1 yang Y itu 7 satuan ke bawah. Nah, di sini itu kita tinggal saja menulis objek yang kita buat itu dan kita tuliskan operasi yang sudah kita buat. Jadi begitu untuk melakukan operasi pada titik-titik yang sudah kita buat. Kita tuliskan objeknya, setelah itu kita tuliskan operasinya atau metodenya. Kemudian kita cetak nilainya untuk jadi di sini terdapat sebuah print T1.x. Ini artinya mencetak nilai X dari titik 1 yang saat ini yang sudah digeser sebanyak 3 satuan ke kiri. Begitu juga dengan untuk titik Y-nya. Titik 1 Y yang sudah digeser 7 satuan ke bawah. Nah, untuk titik 2-nya itu kurang lebih sama ya, untuk sama seperti titik 1, hanya saja beda jumlah penggeseran satuannya. Nah, setelah itu di sini kita menghitung jarak dengan mencetak di sini kita mencetak nilai perhitungan jaraknya, yaitu untuk titik 1 kita untuk parameter awalnya itu untuk nilai awal dari metode hitung jarak itu maksud saya untuk koordinat lain yang akan kita jadikan sebuah parameter itu titik 2. Jadi nantinya itu titik 2 akan dikurangkan dengan titik ke kebalik. Jadinya nanti itu titik 1 akan dikurangkan dengan titik 2. Dengan sudah kita positifkan menggunakan fungsi HPS tadi. Jadi hasilnya akan selalu positif. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi titik saat ini setelah titik 1 digeser 3 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah, maka akan menampilkan koordinat titik yang pertama itu, titik pertama koordinatnya yang sekarang itu -1,4, sedangkan untuk titik 2 koordinat saat ini setelah kita geser, itu koordinatnya 19,14. Dengan jarak antara kedua titik itu, antara kedua titik X itu jaraknya 20, dan antara kedua titik Y itu jaraknya 18. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 5, yaitu membuat metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah linked list. Membuat metode untuk menghitung jumlah semua bilangan yang ada list, kemudian menyambungkan dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Setelah itu menambahkan data ke dalam linked list dengan keadaan kondisi yang sudah terurut. Dan yang terakhir yaitu membalikkan arah pointer yang ada di linked list. Baik, di sini kita membuat
mula-mula kita membuat sebuah class node dengan membuat simpul yang disimpan pada atribut item, dan kemudian untuk ref ini adalah referensi dari simpul berikutnya. Nah, setelah itu kita membuat sebuah kelas linklist yang berisikan konstruktor start node yang awalnya diatur ke dalam keadaan node. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah metode transverse list. Gunanya untuk apa? Nah, metode ini akan kita gunakan untuk menampilkan link list yang sudah kita buat. Jadi saya akan jelaskan secara singkat saja untuk metode ini. Nah, if self.start node is known, ini adalah awal dari blok perkondisian kita. Blok ini memeriksa apakah start node dari link list adalah known, yang menunjukkan bahwa link list ini adalah kosong. Nah, setelah itu apabila kosong maka akan mencetak mencetak sebuah string yaitu list has no element. Kemudian akan kita return untuk mengembalikan nilai non karena tidak ada nilai yang ditampilkan. Nah, dalam blok kondisi else, jika start node itu kondisinya tidak non, maka akan masuki blok kondisi else. Nah, dalam kondisi else ini kita inisialisasi variabel n dengan start node yang merupakan simpul awal dari linked list. Nah, setelah itu kita buat perulangan while, yaitu while n is not known, artinya itu loop while itu akan terus berjalan selama n nilai variabel n itu tidak known. Nah, dalam konteks ini berarti selama masih ada elemen yang ada dalam linked list untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya itu print n.item itu untuk mencetak nilai dari data item dari simpul yang saat ini diwakili oleh n. Nah, ini untuk mencetak nilai dari link list kita. Nah, selanjutnya itu terdapat variabel n dengan berisikan n.ref. Ini berisikan untuk memperbarui nilai elemen yang ada pada n, kemudian dengan referensi ke simpul yang selanjutnya. Nah, jadi fungsi ini secara singkatnya itu untuk mencetak elemen-elemen yang ada dalam link list. Nah, selanjutnya itu method at start, method insert at start yang menerima parameter data. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk method insert at start. Nah, di sini pada baris pertama itu terdapat sebuah variabel yaitu new node dengan node dalam kurung data. Nah, di sini itu baris ini itu membuat sebuah simpul baru dengan data yang diberikan. Data dalam konteks adalah nilai yang ingin kita sisipkan pada awal link list. Nah, selanjutnya newnode.ref sama dengan self.startNode itu mengatur untuk referensi dari simpul baru ke simpul yang pertama yang ada dalam link list kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu self.startNode, self.startNode sama dengan newnode itu merupakan list simpul baru yang telah dibuat, yaitu simpul baru yang sekarang menjadi elemen pertama dalam link list dan elemen sebelumnya adalah elemen pertama yang akan
menjadi elemen kedua dalam linked list. Jadi fungsi ini itu digunakan untuk menambahkan elemen baru di awal linked list dengan cara membuat simbol baru, mengatur referensinya untuk merujuk ke elemen pertama saat ini, dan mengubah start node untuk menunjuk ke simbol baru tersebut. Dengan ini elemen baru menjadi elemen pertama yang ada dalam linked list. Nah, setelah itu untuk metode insert at end, fungsi ini digunakan untuk menyisipkan sebuah simbol baru di akhir linked list, kebalikan dari metode yang sebelumnya. Nah, untuk penjelasannya itu yaitu terdapat sebuah variabel sama seperti metode yang sebelumnya, yaitu new node sama dengan node dalam kurung data akan dan kemudian terdapat terdapat pengondisian untuk mengecek apakah start node itu tidak ada. Nah, setelah memeriksa jika kosong, maka akan mereturn nilai nol. Nah, jika tidak, maka akan masuk ke dalam perulangan while. Nah, jadi dalam perulangan while ini, eh, jadi dalam perulangan loop while ini akan terus berjalan selama n tadi itu tidak akan menunjuk pada simbol yang terakhir dalam linked list. Nah, setelah perulangan itu terdapat variabel nref n yang berisikan n.ref untuk memindahkan n ke simbol berikutnya dalam linked list dengan mengatur n menjadi n.ref. Untuk jadi ini fungsinya untuk melanjutkan pencarian hingga menemukan simbol yang terakhir. Nah, setelah itu terdapat variabel nref sama dengan new node. Nref terdapat sebuah variabel dengan nref sama dengan new node. Nah, setelah kita keluar dari perulangan tadi, maka kita akan menuju pada simbol yang terakhir. Nah, jadi fungsi ini itu untuk menambahkan sebuah list ke dalam simbol yang terakhir. Nah, selanjutnya itu metode getTile. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan simbol terakhir dalam list dan mengembalikan simbol tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kode yang ada dalam metode tersebut. Di awal-awal terdapat variabel n yang berisikan start node, kemudian terdapat perulangan yang terus berjalan selama n-nya itu tidak merujuk pada simbol terakhir dalam list. Nah, maksudnya itu n.ref-nya itu n referensi dari n.ref-nya itu ke simbol berikutnya dalam linked list, sehingga nref-nya itu tidak non jika belum mencapai simbol terakhir. Nah, selanjutnya itu terdapat n sama dengan .ref untuk ini agar memungkinkan kita mencari simbol terakhir yang ada dalam linked list. Nah, kemudian uh, sebuah terdapat self.tile sama dengan n. Nah, ini kita gunakan untuk berpindah ke simbol berikutnya dalam loop. Kita mengatur self.tile ini agar menunjuk ke simbol saat ini, sehingga self.tile akan selalu menunjuk ke simbol terakhir ketika loop selesai.
Nah, jadi fungsi ini kita gunakan untuk mengembalikan simbol terakhir dalam link list. Yang selanjutnya itu metode insert after item. Nah, pada baris ini, pada metode ini, untuk awalannya itu sama seperti metode-metode yang lainnya, yaitu terdapat sebuah variabel n yang menyimpan nilai dari start node. Nah, di sini itu terdapat sebuah print dalam kurung n.ref untuk mencetak simbol dari yang pertama. Nah, selanjutnya terdapat perulangan while, yaitu while n is not known, yang berarti loop while ini akan terus berjalan selama n bukan known. Nah, artinya itu kita akan mencari elemen dengan nilai yang sama dengan x. Nah, kemudian terdapat if, terdapat perkondisian if n.item sama dengan x. Artinya itu kita, jika kita telah menemukan elemen dengan nilai yang sesuai, dan artinya itu kita akan terus melakukan perulangan hingga kita menemukan item yang sesuai. Setelah itu perulangan akan kita break atau kita hentikan. Kemudian di luar perkondisian itu kita membuat sebuah variabel n sama dengan n.ref. Artinya jika elemen saat ini tidak sesuai dengan nilai x, maka kita akan maju ke simbol berikutnya dalam linked list. Nah, selanjutnya terdapat kondisi if if n is known. Jika n itu nilainya tidak ada, maka akan mencetak sebuah output, yaitu item not in the list. Nah, kemudian terdapat kondisi else untuk menemukan elemen dengan nilai x. Jadi fungsi else ini untuk menemukan sebuah elemen dengan nilai x. Nah, dalam blok else ini terdapat sebuah new node, yaitu new. Jadi dalam blok else ini terdapat new node dengan data yang diberikan, yang akan menjadi elemen yang akan disisipkan dalam elemen yang ada pada nilai x. Nah, kemudian terdapat new node.ref sama dengan n.ref untuk mengatur referensi dari simbol baru agar sama dengan referensi dari simbol yang saat ini. Nah, ini nantinya akan mengaitkan simbol baru ke simbol yang saat ini setelah elemen dengan nilai x. Kemudian terdapat nref sama dengan new node untuk mengatur referensi dari simbol saat ini ke simbol baru. Nah, nantinya ini akan menghubungkan simbol saat ini ke simbol baru sehingga akan disisipkan setelah elemen dengan nilai x. Nah, selanjutnya itu metode yang insert before item. Untuk metode ini itu if self start, terdapat sebuah blok perkondisian, yaitu if self start node is known. Jika eh, ini jadi perkondisian ini untuk memeriksa apakah simbol awal dari link list ini kosong. Jika kosong, maka akan mencetak sebuah print, yaitu list has no element. Nah, setelah itu terdapat perkondisian lagi, yaitu if x sama dengan self.startNode.item.
Nah, jika link list tidak kosong dan nilai X sama dengan nilai data dari simbol pertama dalam sebuah link list, maka blok perkondisian ini akan dieksekusi. Di sini kita akan memeriksa apakah elemen yang ingin disisipkan seharusnya menjadi elemen pertama dalam link list. Nah, selanjutnya terdapat new node sama dengan node data. Jika elemen yang ingin disisipkan harus menjadi elemen pertama dalam sebuah link list, maka kita akan membuat simpul baru dengan data yang telah diberikan. Nah, selanjutnya itu untuk new selanjutnya terdapat new mode.ref itu sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya untuk mengatur referensi ke simpul yang ada pada sebuah link list. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke dalam sebuah variabel n yang berisikan sub.startNode. Jika link list tidak kosong tidak dan elemen yang ingin disisipkan tidak harus menjadi elemen yang pertama dalam link list, maka akan kita buat variabel ini yaitu dengan variabel n yang berisikan start node. Kemudian kita cetak outputnya yaitu kita cetak output dari n.ref. Setelah itu kita akan masuki ke dalam perulangan while untuk perulangan ini akan terus berjalan selama n-nya itu tidak menuju pada simpul terakhir dalam link list. Nah, dalam konteks ini nref adalah referensi ke simpul berikutnya dalam link list. Sehingga nref tidak non berarti kita belum mencapai simpul terakhir. Nah, dalam perulangan ini terdapat sebuah blok kondisi yaitu if n.ref.item sama dengan x. Dalam loop ini kita akan memeriksa apakah dalam loop ini kita akan memeriksa menggunakan perkondisian apakah data item dari simbol berikutnya ini sama dengan nilai x. Jika iya, maka berarti kita telah menemukan elemen dengan nilai yang sesuai. Setelah itu perulangan akan kita hentikan menggunakan break. Nah, selanjutnya itu untuk nref sama n sama dengan n.ref ini kita gunakan untuk maju ke simpul yang berikutnya yang ada pada link list. Nah, selanjutnya itu juga terdapat sebuah perkondisian apabila nref itu sama dengan non, maka berarti kita telah mencapai akhir dari link list tanpa menemukan elemen dengan nilai X. Nah, setelah itu kita cetak nil output, yaitu item not in the list, untuk memberikan keterangan bahwa item itu tidak ada dalam link list. Kemudian terdapat blok else, untuk menemukan elemen dengan nilai X. Nah, dalam else ini terdapat new node sama dengan node data dan new node ref sama dengan nref dan nref sama dengan new node. Nah, jadi intinya itu metode ini digunakan untuk mencari elemen dengan nilai tertentu dalam list dan menyisipkan elemen baru sebelum elemen atau nilai tersebut jika ditemukan atau mencetak pesan jika elemen dalam
list tersebut tidak ada dalam list. Nah, selanjutnya itu terdapat sebuah metode getCount untuk menghitung jumlah elemen yang ada dalam linked list. Jadi di sini kita gunakan percondition yaitu if start node is known itu akan jika uh, sebuah nilai dari linked listnya itu tidak ada atau non, maka akan mereturn otomatis nilai dari list tersebut itu pasti banyaknya anggotanya itu pasti nol, maka langsung saja kita returnkan nol. Nah, kemudian terdapat sebuah n sama dengan self dot start node. Jika listnya itu tidak kosong, maka kita akan buat simbol pertama dalam list, yaitu kita buatnya itu dalam variabel n. Nah, setelah itu untuk variabel count sama dengan 0 ini untuk menginisialisasi count dengan nilai 0. Nah, nanti variabel count ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya anggota yang ada dalam list. Untuk menghitung banyaknya anggota yang ada dalam list, kita gunakan perulangan while, yaitu while n is not known. Apabila anggota link listnya itu tidak kosong, maka variabel count itu akan ditambahkan satu. Nah, setelah itu, setelah perulangannya berjalan, maka akan kita returnkan variabel count-nya yang berisikan banyaknya anggota yang ada dalam list kita. Nah, di sini itu untuk metode search itemnya itu tidak digunakan dalam tidak digunakan dalam operasi kita, jadi saya akan skip penjelasan dari metode search item. Akan langsung saya lanjutkan ke dalam metode getSum. Untuk metode getSum ini kita gunakan untuk menghitung jumlah dari semua nilai yang ada dalam list kita. Di sini terdapat perkondisian yang sama seperti sebelumnya. Jika anggota dari link listnya itu non, maka akan langsung mereturn nilai 0. Nah, jika link listnya itu tidak nol, tidak kosong, maka akan kita buat sebuah keadaan, yaitu kita buat variabel jumlah dengan menginisiasikan nilai awalnya itu nol, dan kemudian membuat sebuah n sama dengan self dot start node. Jadi ini untuk menginisiasi simbol awalnya. Setelah itu kita masuk ke dalam perulangan while ketika jadi while-nya itu dengan kondisi jika anggota list kita itu tidak kosong, maka akan masuk ke dalam perulangan, yaitu perulangannya itu variabel jumlah itu akan ditambahkan dengan nilai yang ada dalam linked list. Jadi intinya ini variabel jumlah ini kita gunakan untuk menampung akumulasi dari total nilai data yang ada dalam linked list. Nah, setelah itu kita returnkan saja untuk variabel jumlahnya yang berisikan jumlah dari nilai yang ada dalam linked list. Nah, selanjutnya ini terdapat metode join list. Nah, jadi metode join linked list digunakan untuk menggabungkan dua linked list dengan
menggunakan perkondisi. Jadi dalam metode ini kita memasukkan dua parameter, yaitu parameter link list 2 yang merupakan parameter link list lainnya selain bawaan dari kelasnya, selain dari link list yang pertama. Kemudian terdapat parameter x-1. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perkondisian x sama dengan 1. Jika nilai x-nya itu 1, maka kita akan masuki ke mode penggabungan yang pertama, yaitu terdapat self getTile untuk memanggil metode getTile pada link list yang pertama untuk mendapatkan simbol terakhir dalam link list. Nah, dalam hal ini kita melakukan hal tersebut untuk menemukan tempat untuk menghubungkan link list yang kedua. Nah, kemudian bisa kita lihat uh, terdapat sebuah self.tile.ref sama dengan link list 2.startNode. Nah, ini untuk menghubungkan link list pertama dengan link list kedua, sehingga link list itu dapat digabungkan. Dapat sehingga kedua link list dapat digabungkan. Nah, selanjutnya itu terdapat elif x sama dengan 2. Terdapat percabangan kondisi, yaitu jika x-nya itu 2, maka akan memasuki kode penggabungan yang kedua, yaitu bisa kita lihat di sini terdapat link list 2.getTile untuk memanggil metode getTile, dan terdapat link list 2 tile.ref main self.startNode. Nah, jadi intinya kode pada elif ini eh, kita gunakan untuk menghubungkan link list kedua dengan link list yang pertama, sehingga kedua link list itu dapat digabungkan dengan link list kedua yang berada di awal, sedangkan link list yang satu itu berada yang di belakang. Nah, intinya jika if x sama dengan 1 itu posisinya link list yang pertama itu ada di depan, sedangkan untuk kondisi yang x sama dengan 2, maka posisi link list keduanya itu akan berada di depan. Nah, selanjutnya itu metode add sorting link list. Kita gunakan untuk menambahkan data ke link list, sehingga data yang ada dalam link list ini secara otomatis akan dalam keadaan yang terurut. Nah, di sini kita menginisialisasi variabel n dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menandai akhir dari bagian yang sudah diurutkan dari link list. Kemudian terdapat perulangan while self.startNode.ref tidak sama dengan n. Artinya jika node awalnya itu tidak kosong, maka akan masuki ke dalam perulangan, yaitu perulangan selanjutnya, yaitu while y.ref tidak sama dengan n. Jadi di sini terdapat perulangan di dalam perulangan. Nah, jadi dalam perulangan yang kedua, dalam perulangan while yang kedua ini, eh, kita akan mengecek apakah y.ref itu tidak sama dengan n. Nah, jika memenuhi kondisi, maka loop akan berlanjut hingga mencapai akhir bagian yang sudah diurutkan. Nah, selanjutnya untuk ref sama dengan y.ref itu merupakan
merupakan eh, referensi dari simbol berikutnya dalam sebuah linguis kita. Nantinya itu kita gunakan untuk membandingkan nilai data dengan simbol saat ini dan simbol berikutnya dalam linguis. Kemudian terdapat kondisi if y.item lebih besar dari ref.item. Ini kondisi jika memenuhi kondisi ini berarti simbol saat ini harus ditukar dengan simbol berikutnya untuk mengurutkan elemen dalam urutan yang menaik. Nah, jadi keseluruhan fungsi ini itu kita menggunakan pendekatan bubble sort untuk mengurutkan elemen-elemen dalam linguis dengan urutan yang menaik. Nah, untuk yang terakhir yaitu metode reverse. Jadi di sini metode ini kita gunakan untuk membalik semua arah pointer yang ada dalam linguis sehingga elemen-elemen dalam linguis ini akan terbalik urutannya. Nah, dalam linguis ini terdapat sebuah variabel n z yang diinisialisasikan nilainya dengan non. Kemudian terdapat variabel variabel z dan x. Nah, z ini berisikan not pertama, sedangkan x ini berisikan non juga. Setelah itu terdapat sebuah perulangan while yang akan berjalan selama z itu bukan non. Nah, selanjutnya terdapat variabel ref yang berisikan z.ref untuk mengiterasi loop ke dalam simbol yang berikutnya. Nah, ini dilakukan untuk menjaga referensi simbol ke simbol berikutnya sehingga dapat melanjutkan iterasi melalui linked list. Nah, selanjutnya untuk z.ref sama dengan x ini untuk mengatur referensi dari simbol saat ini agar merujuk pada simbol yang sebelumnya. Nah, ini untuk membalik arah referensi dari simbol yang saat ini. Untuk x sama dengan z ini ketika kita sudah membalikan referensi simbol saat ini, maka kita akan mengatur variabel x agar menunjuk pada simbol saat ini, yaitu z. Nah, variabel x sekarang menjadi simbol yang akan menjadi sebelumnya pada iterasi berikutnya. Untuk z sama dengan ref ini kita gunakan untuk maju ke simbol berikutnya dalam list. Kemudian yang terakhir yaitu self.start_node sama dengan x. Nah, ini itu setelah kita melakukan looping, kita akan mengatur start node agar menunjuk pada simbol terakhir yang sekarang menjadi elemen yang pertama dalam linked list setelah proses pembalikan. Nah, jadi seperti penjelasan saya, fungsi metode ini, metode reverse ini kita gunakan untuk membalik arah semua pointer yang ada dalam linguist sehingga elemen-elemen dalam linguist ini akan akan secara terbalik urutannya. Nah, di sini kita mula-mula membuat sebuah link list yang pertama yaitu dengan menginsertkan nilainya yaitu 9, 2, 6, dan 11. Kemudian untuk link list yang kedua itu yang disimpan dalam variabel list 2 kita inputkan nilainya yaitu 3, 1, 6, 5, 3, 10, 9, 12, dan 5. Nah, setelah itu kita akan menjalankan instruksi dari soal yang pertama, yaitu mencari banyaknya anggota yang ada pada sebuah link list. Nah, untuk mencari banyaknya anggota, maka akan kita gunakan metode getCount yang sudah kita buat tadi. Nah, metode ini tadi kita gunakan untuk menghitung banyaknya anggota yang ada pada list. Untuk mencetaknya itu kita tinggal
buat print, kemudian metode, kita tuliskan link listnya, kita tuliskan variabel yang menyimpan link listnya. Setelah itu kita tambahkan metodenya, yaitu seperti pada contoh ini list2.getCount. Nah, untuk mencari jumlah data yang ada pada link list itu, caranya itu sama seperti yang pertama, sama seperti yang mencetak banyaknya anggota pada link list. Hanya saja penggunaan metodenya itu kita gunakan metode yang getSum, yang untuk menambahkan seluruh anggota yang ada pada link list. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan dua link list itu, pertama-tama kita tuliskan objeknya yang link list kedua, kita gabungkan link list kedua, kemudian kita tambahkan link list yang ke satu. Untuk operasi menambahkan link list tadi kan kita gunakan sebuah metode yang get bernama join link list. Nah, untuk menggabungkan kedua list, pertama-tama itu kita buat objek dari list yang kedua. Setelah itu, link list yang lainnya itu kita simpan dalam parameter yang ada pada metode. Setelah itu, kita tampilkan nilai dari link listnya, nilai dari penggabungan link listnya itu menggunakan metode traverse list ini. Nah, untuk sorting dan reverse elemen dalam list itu, cara memanggilnya itu sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita tuliskan objek link listnya, setelah itu kita tambahkan metode yang sudah kita buat. Misalnya kita untuk men-sorting, misalnya jika kita ingin melakukan sorting, maka kita tambahkan metode add sorting link list. Jika kita ingin merefresh atau membalik urutan link listnya, kita gunakan metode reverse. Nah, untuk outputnya itu seperti ini. Untuk list pertama itu 29 dan 11, dan list nomor 2 ini bisa kita lihat sendiri. Untuk mencetak banyaknya anggota pada link list ini, jadi yang kita hitung ini banyaknya anggota link list yang pada list nomor 2. Jika kita hitung itu banyaknya itu sudah sesuai ya. Setelah itu kita setelah itu pada output untuk menjumlahkan data pada link list ini sama. Untuk link list yang kita jumlahkan itu list yang nomor 2. Nah, untuk menggabungkan dua list ini kita gabungkan dalam satu list yang mula-mulanya itu merupakan dua list. Merupakan jadi list ini merupakan gabungan dari list yang nomor satu dan yang nomor 2. Nah, setelah itu link list yang sudah kita gabungkan tadi, kita sorting menggunakan metode add sorting tadi untuk mengurutkan secara ascending dari kecil terbesar. Setelah itu, berdasarkan instruksi soal yang terakhir itu untuk merefresh, untuk membalikan pointer yang ada pada link list, yaitu membalik urutannya dari besar terkecil. Jadi untuk soal yang pertamanya itu ini jawabannya mencetak banyaknya anggota pada link listnya itu ada 8. Untuk jumlah sum dari link listnya itu ada 118, dan penggabungan link listnya ini seperti ini, dan sorting serta reverse link listnya itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila salah kata dan salah kata dan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.